Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, kalau kita sudah berjumpa, pasti akan ada yang kita bicarakan. Dan kali ini penting saudara-saudara, penting sekali. Apa itu? Hasil pertandingan Piala Dunia 2022 tim-tim Asia yang secara mengejutkan tampil luar biasa di fase grup dan akhirnya lolos ke babak 16 besar. Dan salah satu yang akan kita bahas adalah Korea Selatan yang mengalahkan Portugal 2-1. Dan hebatnya saudara-saudara, golnya terjadi di injury time di menit 90 plus 1 dan oleh pemain yang kalau saudara-saudara ingat, pemain ini dulu waktu tim junior dengan Korea Selatan U19 dikalahkan oleh Evan Dimas dengan timnas Indonesia U19. Itu dia. Tetapi setelah itu timnasnya Indonesia tenggelam dan timnasnya Huang Hechan semakin berkibar. Nah, ini akan kita bahas nanti untuk edisi kali ini, mengapa bisa seperti itu, apa penyebabnya, dan bagaimana itu kok dunia bisa seperti itu, bisa aneh lah pokoknya itu ya. Nanti akan kita bahas di edisi kali ini. Nah, kalau saudara-saudara ingat tahun 2013, kalau nggak salah tuh bulan Oktober, tanggal 12 Oktober atau berapa ya, pokoknya itu timnas Indonesia yang katanya waktu itu adalah generasi emas, calon generasi emas, calon apalah, calon bintang lah, yang pemain-pemain calon bintang timnas Indonesia U19 waktu itu asuhan Indra Safri yang dimotori oleh Evan Dimas, yang katanya waktu itu adalah Andres Iniesta dari Indonesia. Bertemu dengan Korea Selatan U19 untuk kualifikasi Piala Asia U20. 20 apa U19 ya? 2014 kompetisinya. Nah, itu tahun 2013 itu mereka jumpa di Stadion Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno itu waktu itu hujan kalau nggak salah. Saya ingat saya hujan. Saya ada di sana soalnya. Hujan terus hujan lah pokoknya, hujan deras. Lapangan itu ya tergenang dikit-dikit lah kan, drainasenya GBK itu kan bagus ya, ada karena saking derasnya. Nah, waktu itu saudara-saudara pertandingannya adalah Indonesia jumpa Korea. Dan yang terjadi adalah Indonesia mengalahkan Korea, saudara-saudara. 3 gol Indonesia itu dihasilkan oleh Evan Dimas, hat-trick. Bayangkan, itu sudah kemenangan itu disambut luar biasa itu waktu itu, kalau saya ingat itu waktu itu timnya Indra Safri. Itu sudah kayak apa ya, udah kayak juara dunia lah, udah kayak ngalahin Brasil di final Piala Dunia. Jadi euforianya itu gila. Semua media memberitakan, semua orang membicarakan itu. Tokoh-tokoh politik ikut bicara, terus pengurus sudah capernya minta ampun, terus apalagi, wah udahlah dibahas bonus, udah dia dihujani bonus, jadikan PNS, pegawai negeri, jadikan anggota polisi, jadikan anggota TNI, macam-macam lah. Bonus itu udah ratusan juta sampai miliaran rupiah. Wah, udah luar biasa lah, itu pemain udah kebanjiran bonus semua itu. Pada waktu itu padahal hanya sebuah kualifikasi Piala Asia U19. Jadi runner up pun waktu itu sebenarnya lolos, tapi kan ya nggak tahu ya itu perhitungannya gimana kan. Terus berusaha menang, ya menang bener, bergengsi. Nah, tapi saudara-saudara, setelah itu bagaimana? Nah, itu yang kelanjutannya itu bagaimana, itu yang perlu dibahas. Dan kenyataannya adalah timnas U19 itu kan setelah itu jadi timnas U20, tampil di Piala Asia U20 2014 di Myanmar kalau nggak salah. Sempat tur ke Spanyol. Waktu itu ada training campnya di Spanyol, di Barcelona. Dan kalau saudara-saudara ingat, salah satu pertandingan uji cobanya waktu itu lawan Barcelona B.
Yang kebetulan adalah Luis Suarez itu kan, waktu itu kan baru pindah dari Liverpool ke Barcelona. Dan setelah ikut Piala Dunia kan dia kena disanksi sama FIFA gara-gara menggigit Giorgio Chiellini. Nah, itu kan dia nggak bisa main. Pertandingan pertama Luis Suarez dengan Barcelona itu ya uji coba lawan timnas Indonesia U19. Jadi waktu itu timnas itu dianggap sebagai salah satu calon rising star lah. Pokoknya udah digembar-gemborkan ini bakal sukses, bakal suatu saat bakal membawa Indonesia ke Piala Dunia 2022. Di Qatar ini. Nah, di Qatar ini. Terus wah udah pokoknya gila-gilaan. Nah, itu udah lebay, hiperbola apa segala macam itu udah diomongin. Nah, sementara Korea Selatan ya pemainnya biasa-biasa aja gitu loh. Memang tidak semua pemain Korea Selatan itu pada akhirnya akan sukses di level senior, akan sukses menjadi bintang. Nah, tetapi salah satu yang agak menonjol dan agak menjadi bintang di kemudian hari adalah Wang Hee-chan ini, saudara-saudara. Wang Hee-chan ini kemudian dia pergi ke, kan waktu itu tahun segitu dia main di Almeria B di Spanyol. Terus dia kemudian direkrut sama Red Bull Salzburg. Kan saudara-saudara tahu sendiri Red Bull itu kalau udah ngerekrut pemain kayak gimana, pemain muda. Ya udah di Red Bull dididik, dilatih, kemudian jadi bintang dia di sana. Kalau saudara ingat waktu yang musim berapa itu yang Liga Champion itu. Liga Champion dia main itu Wang Hee-chan itu yang ada Erling Haaland di situ, ada Takumi Minamino. Ah itulah itu generasinya itu. Terus dari Red Bull itu dari Salzburg di Austria, sekarang Wang Hee-chan main di Wolverhampton Wanderers. Dan dia jadi salah satu pemain yang dipanggil ke Piala Dunia 2018 dan 2022 ini, saudara-saudara. Waktu 2018 itu kan Korea Selatan terhenti di fase grup. Waktu itu pelatihnya Shin Tae-yong, pelatih Indonesia saat ini. Walaupun waktu itu sempat bikin kejutan dengan mengalahkan Jerman, membuat Jerman masuk kotak. Jadi gagal lolos waktu itu di pertandingan terakhir fase grup. Nah, sekarang Wang Hee-chan ikut lagi di Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan ya sekarang lebih bersinar lagi, saudara-saudara. Waktu pertandingan melawan Portugal itu yang tadi pagi itu Wang Hee-chan tuh nggak masuk starting line up. Dia baru main di menit ke 65 atau 60 berapa lah, pokoknya di babak kedua. Nah, pada saat pertandingan itu Korea Selatan itu butuh kemenangan untuk mengikuti Jepang yang sudah lebih dulu lolos dan Australia. Australia itu anggota AFC, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat. Walaupun dia bule-bule gitu, bule Asia lah. dia ikutnya Asia, dia ikutnya AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Nah, itu Korea Selatan untuk lolos itu butuh menang. Dan pada saat pertandingan itu kan skornya 1-1. Di pertandingan lain, Uruguay itu ngalahin Ghana 2-0, 2-0, 2-0 lah. 2-0. Jika itu bertahan sampai akhir, berarti Uruguay akan mendampingi Portugal ke babak 16 besar. Karena Uruguay akan punya 4 poin dan Korea Selatan hanya punya 2 poin. Sebelumnya kan Korea imbang dengan Uruguay dan kalah lawan Ghana yang kalah dramatis itu, yang sempat tertinggal 0-2 terus dikejar 2 gol terus akhirnya kalah 2-3. Nah, ini yang lawan Portugal ini juga hampir sama tuh kayak waktu lawan Ghana tuh. Gila, emang semangatnya itu luar biasa. Jadi makanya nggak salah itu Indonesia nunjuk Shin Tae-yong itu jadi pelatih itu, karena ya itu etos kerja bangsa Korea itu seperti itu, kayak etos kerja bangsa Jepang lah itu. Nah, waktu itu masuk kan di menit-menit terakhir, menit 90 itu kayaknya si Portugal tuh lengah, dia nyerang terus kan. Portugal tuh udah imbang itu udah pasti kalah pun dia udah pasti lolos dan udah pasti jadi juara grup kan.
Terus ya dia nyerang terus tuh Portugal udah menit 90 tuh kan additional time-nya kalau nggak salah 9 menit atau 7 menit gitu. Pokoknya lama itu dah. Dia nyerang. Nah, dalam sebuah skema itu ternyata serangan Portugal tuh gagal dan di situ ada Son Heung-min. Son Heung-min inilah yang memulai serangan balik cepat. Digiringlah dia dari pertahanan di sisi kanan serangan Korea terus sampai di kotaknya itu hampir masuk di kotak itu sama pemain-pemain Portugal dihentikan. Dikepung lah ternyata dia ngirim masih waktu walaupun dikepung itu dia masih sempat ngirim bola ke Hwang Hee-chan. Sama Hwang Hee-chan udah langsung menit 90 plus 1 sudah gila. Jadi dia lolos ke babak 16 besar dan bersama Portugal dan Uruguay harus menangis karena ya menang 2-0 itu berarti kan poin mereka sama tapi kan selisih golnya juga sama 0. Cuma kan Korea itu dia nyetak 4 gol. 4 gol kemasukan 4 gol. Terus Uruguay mencetak 2 gol, menderita 2 gol. Jadi kan 4-4 sama 2-2 lah. Kan otomatis dengan skor yang 0 itu selisih gol 0, Korea dia punya 4 gol. Lah itu nyesek lah itu si Luis Suarez itu nangis darah. Nah, di sini apa yang bisa kita buktikan? Kita yang ingin saya tunjukkan adalah Hwang Hee-chan ini adalah pemain yang ya hebat mereka Korea ini. Filosofi permainan mereka hebat, pantang menyerah dan penuh semangat, saudara-saudara. Bayangin ya, Hwang Hee-chan ini dulu ya itu tadi yang saya bilang di awal. Dikalahin sama timnasnya Indonesia, sama Evan Dimas, sama pasukannya Indra Syafri. Ya, pasukannya Indra Syafri itu dikalahin, bener. Tapi kan bagi mereka itu hanya junior gitu loh. Junior itu ya nggak dibebani prestasi kan. Junior itu ya hanya pembinaan, hanya disuruh main yang bener, masih bisa berkembang. Dan ternyata benar-benar dia berkembang dengan sangat pesat. Di Eropa, mendapatkan pendidikan di Eropa, berkembang sebagai pemain di kompetisi Eropa, di Liga Champion, di Liga Austria, sekarang di Liga Inggris. Dan itu membuat, ya intinya pokoknya gini loh, kalau Anda kalah di junior, ya itu bukan habis. Dan di level junior itu bukan bicara prestasi, tapi bicara pembinaan. Prestasinya nanti dipetik waktu senior. Ini kebalikan dengan Indonesia. Junior sudah digembor-gemborkan, begitu naik ke senior udah habis. Loyo mereka, karirnya tenggelam, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya gitu, itulah yang membedakan Korea dengan Indonesia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saat Hwang Hee-chan jadi pahlawan di Korea Selatan di Piala Dunia, setelah 9 tahun lalu dipermalukan Indonesia, pertanyaannya adalah bagaimana dengan pemain-pemain Indonesia yang waktu itu ngalahin Hwang Hee-chan? Ini menarik, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan ya, komposisi pemain waktu itu. Ya, kita bicara yang starting line up-nya di final aja lah. Di pertandingan lawan Korea itu. Kan waktu itu ada kipernya, ada Raffi Murdianto. Nah, kemana dia sekarang? Raffi itu sempat bermain, saudara-saudara. Sempat jadi main di beberapa klub di Indonesia. Persikabo, di Persib kayaknya pernah. Terus di beberapa klub lah. Nah, sekarang dia udah kayaknya udah nggak main. Atau masih main tapi nggak di level atas lah. Karena dia sekarang jadi anggota TNI. Jadi polisi militer di Bandung dia. Itu. Terus kemudian ada lagi pemain-pemain kayak Syahrul siapa ya? Syahrul Gunawan atau Syahrul siapa? Itu juga udah hilang sekarang. Dia jadi anggota Brimob, anggota Polri. Udah terakhir dia main di Bayangkara FC itu. Terus ada lagi kayak Dinan Xavier. Dinan Xavier kan sempat digadang-gadang bakal bersinar. Itu juga udah nggak ada sekarang, udah nggak eksis. Dia sekarang kalau nggak salah nih ya, terakhir saya dengar tuh dia jadi buka warung lah, buka usaha. Berbisnis di warung makan kayak gitu. Terus ada lagi kayak Maldini Pahli. Itu dia di anggota polisi kalau nggak salah. Udah nggak ada lagi, nggak pernah main. Terus ada lagi, siapa lagi ya? Ada
banyak, ada Hargianto, ada Fatur Rahman. Itu mereka masih main tapi juga nyambi jadi anggota polisi gitu loh. Ya nggak salah sih jadi anggota polisi, bagus itu, mengabdi pada negara. Tapi kan begini, mereka itu kan pemain bola, seharusnya ya profesional aja sebagai pemain bola. Tapi ya kenyataannya begitu. Terus yang masih agak aktif ya kayak si Evan Dimas, kayak Hansamu, terus Ilham Udin mereka kan masih masih aktif. Bahkan Evan Dimas itu udah lama nggak main timnas kan, udah setahun terakhir, 2 tahun terakhir ini udah nggak dipanggil timnas. Justru yang dipanggil ini, yang ikut pemusatan latihan untuk Piala AFF ini adalah Hansamu Yama. Nah, ini kan dia dipanggil lagi itu pun setelah 2 tahun atau 3 tahun nggak dipanggil gitu loh. Nah, ini kan ya itu kontras dengan apa yang terjadi dengan Wang Hee-chan. Walaupun tidak semua pemain Korea Selatan pada waktu itu akhirnya sukses, karena banyak juga yang kemudian nggak jadi pemain gitu loh. Nggak, ya jadi pemain cuma di liga lokal Korea. Ada yang udah sama sekali berhenti gitu. Nah, pertanyaannya yang menarik adalah kenapa ini bisa seperti itu, saudara-saudara. Ya pertama karena waktu itu kalau sudah ingat, euforianya itu luar biasa. Ini anak-anak muda masih umur 18, umur 19, umur 20 itu udah diajak keliling kemana-mana, dibawa ke stasiun televisi, interview dengan bermacam-macam TV, dibawa ke acara-acara dangdutan, acara macam-macam lah, ikut sinetron, ikut apa, terus dibikinkan tur Nusantara, tur keliling Indonesia untuk pertandingan. Dan bukan hanya pertandingan, di sana mereka diarak keliling kota. Kalau waktu mereka pulang kampung juga diarak keliling kampungnya, sama bupatinya, sama wali kotanya dikasih penghargaan. Ya nggak salah saudara-saudara ngasih penghargaan. Tapi kan itu harus dilihat umur mereka. Mereka itu harus dilindungi. Jadi itulah yang membuat yang namanya star syndrome. Merasa jadi sudah hebat, jadi udah terkenal, udah jadi populer, udah nggak ada niat lagi gitu loh. Terus yang kedua adalah bonus yang diberikan. Kalau hanya sebatas uang, tabungan itu oke lah. Tapi mereka diiming-imingi, bukan diiming-imingi lagi, diminta jadi PNS, pegawai negeri sipil, terus jadi anggota TNI, jadi anggota Polri. Ya nggak salah saudara-saudara, itu mengabdi kepada negara. Tapi kan mereka adalah pemain bola, seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya mereka diberi kesempatan untuk misalnya nih, saya kasih tahu, trial ke Real Madrid, atau trial ke Barcelona, atau trial ke Manchester United. Diberi fasilitas ke sana gitu loh. Bukan diberi penghargaan sebagai untuk dijadikan pegawai abdi negara, bukan. Itu justru kalau mereka udah jadi abdi negara kan selesai sudah. Masa depan mereka udah jelas kan. Terus ngapain main bola gitu loh. Tapi kalau mereka diberi kesempatan untuk uji coba dengan klub trial di sana, kan mereka akan berjuang untuk berusaha untuk terpilih, bekerja keras menjadi pemain sepak bola itu. Terus ada lagi kan yang diberi beasiswa untuk kuliah. Ya kalau pemain bola disuruh kuliah ya sudah. ya pendidikan bagus, tapi kan buat apa kalau Anda pemain bola? Harusnya kan Anda ya itu tadi yang saya bilang, beasiswanya beasiswa ke La Masia, beasiswanya ke akademi Leicester City, atau akademi Arsenal, atau akademi Chelsea, kayak begitu jauh lebih berguna daripada sekolah ke waktu itu mana ya, Universitas UNJ kayaknya, UNJ Jogja sini, Universitas Negeri Yogyakarta, kayak UNJ Jakarta ya, pokoknya itulah universitas itu. Nah jadinya kan pemain itu jadinya ya udah nggak semangat lagi, dan itu kan terbukti di kemudian hari, banyak pemain generasi itu yang hilang, saudara-saudara. Galan pemain-pemain angkatan Evan Dimas ini sudah seharusnya jadikan pelajaran, dan jangan sampai terulang di masa depan. Pemain-pemain timnas Indonesia yang sekarang, yang generasinya Ronaldo Kuate, generasinya Marcelino Ferdinand, generasinya Hoki Caraka, atau yang adik-adik mereka yang lebih muda, yang generasinya Iqbal siapa ya itu, yang timnas U17 itu. Nah itu harus dilindungi.
salah satu cara melindunginya jangan dipublish ke media terlalu sering. Nah, sayangnya itu udah dilakukan waktu Piala AFF U17 yang tempo hari itu. AFF U17 apa kualifikasi Piala Asia U17 ya? Oh, AFF. Waktu mereka juara dibawa tuh acara di TV mana itu. Dangdutan di sana. Kayak gitu. Terus sama ketua umumnya malah ditawarin untuk masuk ke jadi anggota Polri lah. Itu kan nanti terulang lagi kejadian Evan Dimas dan kawan-kawan. Pemain jadi ya udah merasa dapat masa depan, ya dia nggak akan serius main bola gitu loh. Jadi ya biarin aja mereka. Kalau mau kasih bonus, kasih duit nggak apa-apa, kasih tabungan. Deposito 1 miliar, nanti dicairkan kalau udah umur 35. Nah, kayak gitu loh. Atau dijanjikan jadi pegawai, jadi PNS, tapi nanti kalau udah pensiun. Dan janjinya juga nanti kalau udah pensiun, jangan sekarang. Nanti kalau sekarang mereka udah tahu masa depannya bakal jadi aparatur negara, ya balik lagi males-malesan. Kayak pemain-pemain di Brasil itu loh, mereka itu fokus ke profesional jadi main bola gitu loh. Jadi dia nggak peduli lagi dengan situasi sekitar, ya pokoknya main bola profesional. Kaya miskin, saya sebagai pemain profesional, uang yang dapat saya dari bola saya tabung, nanti setelah pensiun akan digunakan untuk usaha, bikin bisnis, bikin agensi pemain, atau bikin klub sepak bola sendiri, atau usaha apa. Itu yang terjadi di pemain-pemain di Brasil, atau bikin jadi agen kayak si Deco kayak macam-macam lah, Roberto Carlos kayak macam-macam lah, itu kayak Ronaldo. Itu kan dia punya klub di Spanyol lah, kayak gitulah. Itu jauh lebih bagus daripada diiming-imingi, dijanjikan jadi pegawai jadi aparat negara gitu loh. Itu yang perlu diperhatikan dan jangan sampai terulang kasus Evan Dimas, karena itu sayang banget saudara-saudara. Satu generasi harus hilang gitu loh. Satu generasi harus hilang dan tidak tersisa, tidak ada bekasnya, kecuali yaitu tadi Tour Nusantara, kecuali cuma juara di level AFF, di level Asia Tenggara, kecuali ada di YouTube-nya, rekamannya di YouTube gitu loh. Karena terlalu sering juga mereka tampil di pertandingan di televisi, siaran langsung, itu kan juga otomatis lawan bisa tahu kan, cara mainnya itu bisa terbaca, jadi bisa dipelajari dari rekaman-rekaman itu. Dan itulah kesalahan mereka, kesalahan generasi pada waktu itu. Oke saudara-saudara, itu tadi pembicaraan kita hari ini. Kita sudah membicarakan Hwang Hee-chan terutama. Keberhasilan Hwang Hee-chan membawa Korea Selatan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Portugal. Dan di sisi lain, pemain-pemain yang dulu mengalahkan Hwang Hee-chan semuanya hilang dari peredaran. Hanya ada beberapa aja yang masih eksis, dan itu pun tidak di level atas, tidak di level internasional, melainkan di level nasional lah. Nasional pun regional itu. Nah, itu tadi saudara, dan semoga itu nanti Korea Selatan itu bisa melajukan. Nanti kalau Korea Selatan itu jumpa Brazil. Jumpa Brazil di babak 16 besar. Kalau menang, dia akan ketemu pemenang antara Jepang dan Kroasia di perempat final. Di perempat final atau di semifinal. Itulah. Kalau menang lagi, di perempat final. Kalau menang lagi, mereka jumpa di semifinal. Itu adalah yang dari atas, yang dari ada di situ ada Belanda lawan mana gitu, terus ada Argentina. Nah, itu ya kemungkinan Argentina atau Belanda, dan kemungkinan Argentina bisa jadi ketemu Argentina atau ketemu Belanda di situ. Bisa Jepang, bisa Korea. Ya syukur-syukur Jepang atau Korea itu bisa melaju sampai semifinal. Kalau udah itu menang kan bisa sampai final. Nah, ini harapan kita. Dan oke, saudara-saudara, ya kita udah bicara panjang lebar. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga komentator gadungan. Kalau itu sebuah kebenaran berarti ya benar, saudara-saudara. Saya rasa udah cukup ya. Kita sambung lagi di edisi yang akan datang kalau ada waktu. Jangan lupa like, share, and subscribe
channel Komentator Gadungan. Dan jangan lupa ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan ada di Facebook dan Instagram. Oke saudara-saudara, sampai jumpa. Salam olahraga dan merdeka.